Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Akhirnya setelah sekian lama, kira-kira kurang lebih 2 bulanan gitu, aku jarang banget upload video tatap muka kayak gini ya kan di YouTube. Karena memang aku baru selesai melahirkan, jadi aku benar-benar fokus untuk memperhatikan diri aku sendiri dan juga memperhatikan anak aku gitu. Jadi mohon maaf banget kalau seandainya aku udah jarang banget akhir-akhir ini upload video. Bahkan di saat-saat kayak gini aku sambil ngerekam video itu, anak aku itu udah tidur. Jadi sebelumnya aku tuh udah nidurin dia dulu, udah mandiin dia, udah nyusuin dia. Dan ya alhamdulillah selagi dia masih tidur, jadi aku masih punya waktu gitu ya kan untuk bikin video terbaru ini. Jadi selama kurang lebih 2 bulanan itu aku sempet bikin polling di Instagram aku, kira-kira nanti konten selanjutnya kalian mau aku bikin konten tentang apa. Dan rata-rata paling banyak itu konten yang banyak diminati sama kalian, dan memang polling di Instagram itu memang banyak banget yang istilahnya memberikan pendapat ke aku kalau kalian itu pengen aku bikin konten seputar tentang abdi negara. Oke, jadi hari ini aku bakalan bikin konten tentang abdi negara sesuai dengan polling dari Instagram aku dan sesuai dengan pendapat kalian yang memang pengen banget aku untuk bikin konten tentang abdi negara lagi. Nah, di video kali ini seputar tentang konten abdi negara, jadi aku bakalan ngebahas tentang statement atau kira-kira benar nggak sih kalau tentara atau abdi negara lainnya itu kalau nyari pasangan itu di bidang kesehatan. Soalnya udah banyak banget yang nge-DM aku di Instagram yang rata-rata itu nanya sama aku, "Kak, bener gak sih kalau tentara itu nyari pasangan atau nyari istri, nyari pacar itu harus dari bidang kesehatan gitu ya? Harus yang kuliahnya di bidang kesehatan atau enggak kerjanya itu memang di bidang kesehatan gitu?" Udah pasti kalian pernah dengar ya kan statement entah itu dari teman kalian atau dari orang-orang di sekeliling kalian yang selalu bilang, "Oh, kamu ya pacaran sama tentara ya? Oh, memang tentara itu kalau pacaran atau nyari pasangan itu di bidang kesehatan gitu." Aku nggak tahu ya ini awal statementnya dari mana kok bisa sampai berkembang di masyarakat gitu ya kan, yang selalu berpikiran kalau tentara itu nyari pacar atau nyari pasangan itu berasal dari bidang kesehatan. Kayak tiba-tiba muncul aja gitu ya kan statementnya gitu, kalau bilang tentara itu pacarnya atau pasangannya itu di bidang kesehatan. Karena memang ya bukan rahasia umum lagi gitu, memang kebanyakan memang di luaran sana itu pacarnya tentara atau nggak pasangannya itu kan bukan kebanyakan juga sih, maksudnya cuman sebagian aja gitu, mereka mendapatkan jodoh dari mungkin kerjanya di bidang kesehatan itu. Jadi nggak semuanya sih menurut aku pasangannya tentara atau nggak pasangan abdi negara itu semuanya berasal dari bidang kesehatan. Ya, sekalipun kalau memang tentara itu istrinya berasal dari bidang kesehatan, ya mungkin jodohnya emang ya di bidang kesehatan itu gitu. Jadi nggak semuanya gitu ya kan, tentara atau nggak polisi, pokoknya abdi negara lainnya itu mayoritas gitu ya kan punya pasangan atau punya istri, punya pacar itu di bidang kesehatan. Itu enggak sama sekali. Jadi mungkin cuma sebagian orang aja yang memang jodohnya itu di bidang kesehatan. Jadi kalian nggak usah insecure gitu. Bahkan ya ada yang kirim DM ke aku yang bilang, "Kak, aku tuh sebenarnya insecure banget, aku tuh nggak pede pacaran sama si abang yang sekarang gitu ya kan, abangnya itu tentara gitu, terus dia itu kuliahnya bukan di bidang kesehatan." Jadi dia tuh kayak merasa insecure gitu, kayak nggak pede, nggak percaya diri karena dia itu dengar statement gitu ya kan di masyarakat kalau bilang pacar tentara itu rata-rata di bidang kesehatan gitu.
Jadi kalian itu nggak boleh insecure sama sekali, kalian itu nggak boleh nggak pede, kalian tuh harus pede. Kenapa? Karena memang abangnya kalian itu kan istilahnya udah memilih kalian menjadi pasangannya dia, ya kan, sekalipun cuman pacar gitu. Berarti kan dia itu berpacaran sama kamu atau memilih kamu jadi pasangannya dia itu bukan berdasarkan dari profesinya kamu gitu. Jadi ya ngapain sih harus insecure gitu, ngapain coba nggak percaya diri gitu. Toh juga kan ini murni benar-benar pilihannya abang, bukan berdasarkan kamu itu profesinya ini, kamu profesinya itu, jadi abang itu suka sama kamu tuh enggak. Jadi kamu tuh nggak usah insecure sekalipun profesi kamu itu bukan di bidang kesehatan. Karena memang ya nggak semuanya kok tentara itu nyari pasangan itu dari bidang kesehatan tuh, enggak sama sekali, nggak semuanya, malah cuman sebagian aja gitu ya kan, yang memang mungkin jodohnya di bidang kesehatan gitu. Jadi mungkin disitulah keluar statement di masyarakat gitu ya kan, yang berpikiran kalau tentara itu nyari pasangan atau nyari jodohnya tuh dari bidang kesehatan. Justru seharusnya kalian bangga dong abangnya kalian itu bisa memilih kalian sekalipun profesinya kalian itu bukan dari bidang kesehatan. Iya nggak sih? Berarti kan abangnya kalian itu sayang sama kalian itu bukan berdasarkan dari profesi, tapi memang berdasarkan dari mungkin dia nyaman sama kamu, makanya dia itu lebih suka kamu gitu kan, atau lebih sayang sama kamu gitu. Jadi ya istilahnya kita positive thinking aja gitu, nggak usah terlalu diambil hati gitu ya kan omongannya masyarakat itu, kamu itu cuman profesinya kayak gini-gini, nggak mungkin lah kamu bisa pacaran sama tentara gitu. Nggak, pokoknya kalian harus tetap percaya diri kalau memang kalian dan pasangan kalian atau abangnya kalian itu memang benar-benar saling sayang gitu. Yang namanya jodoh gitu ya kan, itu kan sebuah misteri, sebuah rahasia yang memang kita nggak pernah tahu kapan kita akan berjodoh, dan kita nggak pernah tahu kita akan bisa menikah dengan siapa gitu ya kan. Dan sekalipun kita udah bertahun-tahun nih misalnya pacaran sama si ini, tapi kalau emang udah bukan jodohnya ya mau gimana lagi gitu. Sama kayak aku gitu ya kan, aku yang memang notabene dari dulu itu nggak punya pacar dari abdi negara sama sekali, dan aku juga nggak punya pemikiran gitu harus mencari jodoh atau mencari calon suami itu berasal dari kalangan tentara atau kalangan abdi negara lainnya tuh enggak sama sekali. Ya kembali ke itu tadi yang namanya jodoh gitu ya kan, kita nggak pernah tahu tiba-tiba aku dapat suami yang memang profesinya sebagai profesinya yang memang seorang tentara gitu. Nah, kita kembali lagi nih ke pengertian dari stereotip atau statement. Nah, pengertiannya itu kan stereotip itu kan dia penilaian dari sebuah persepsi terhadap kelompok tertentu. Nah, jadi yang stereotip apa segala macam bentuknya itu cuma berdasarkan penilaiannya saja. Jadi memang bukan fakta gitu ya kan, yang memang benar-benar bilang kalau wah tentara itu harus cari pacar atau harus cari pasangan itu dari bidang kesehatan itu. Enggak, itu bukan fakta. Tapi ya logikanya aja gitu ya kan, masa jodoh itu harus ditentukan gitu, aku pengennya jodohnya tuh kayak gini. Ya memang sih kalau memang berdasarkan kriterianya kita, aku pengennya dapat jodoh yang kayak gini gitu, tapi kan kita cuman bisa berencana, tapi Allah yang menentukan gitu ya kan. Seandainya memang jodoh kamu tidak sesuai dengan kriteria kamu, ya itu memang udah menjadi takdirnya kamu gitu. Kalaupun memang di lingkungan sekitar kalian gitu ya kan banyak tentara yang memang pasangannya atau pacarnya itu dari bidang kesehatan, ya kita berpikir positif aja. Mungkin dia dikenalin gitu ya kan sama temennya yang memang pacarnya juga tentara, atau mungkin dia punya keluarga tentara nih terus dijodohkan atau dikenalin gitu ya kan. Jadi ya kita di situ bisa positive thinking aja gitu. Intinya kalian itu nggak boleh insecure sekalipun kalian itu profesinya bukan dari bidang kesehatan gitu ya kan. Kalau memang kalian punya pasangan atau pacar abdi negara, ya itu berarti kalian bersyukur dong. Berarti abangnya kalian itu nggak sayang sama kalian itu bukan berdasarkan profesinya kalian, tapi memang benar-benar dia memilih kamu untuk jadi pasangannya dia itu karena memang dia benar-benar nyaman sama kamu gitu.
Oke, sekian video aku hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Semoga bisa menjawab semua rasa penasaran kalian. Kira-kira statement ini tuh kayak gimana gitu. Oke, sekian video aku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!